Dari pidik dulu lah. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abidarin dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 6 dengan NIM 2202010078. Di sini saya akan mengerjakan UTS saya, itu mempresentasikan di etika profesi dan tata kelola koperasi. Apa itu etika? Etika itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama etika berkaitan dengan baik atau buruk, benar atau salah. Yang kedua itu etika merupakan seperangkat prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok atau disiplin ilmu yang mempelajari prinsip etika tersebut. Etika profesi adalah, sini bisa juga dibilang sistem nilai standar moral yang menjadi panduan perilaku dalam suatu profesi, tata kelola atau perusahaan, atau juga corporate governance, mengacu pada sistem, proses, dan prinsip yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan. Ada pula itu tantangannya juga. Tantangannya itu ada beberapa tantangan utama, yaitu tekanan ekonomi dan persaingan, pengambilan keputusan yang buruk, kurangnya transparansi dan integritas, dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Di sini kita mengapa mempelajari etika itu. Studi ini dapat membantu seseorang untuk memilih isu-isu dengan melihat prinsip-prinsip apa yang berlaku dalam kasus tersebut. Studi etika dapat membantu mengembangkan keterampilan penalaran etis. Individu memiliki keyakinan yang tidak memadai atau berpegang teguh pada nilai-nilai yang tidak memadai tersebut. Memahami apa dan kenapa pendapat kita layak dipertahankan, mengidentifikasikan prinsip-prinsip etika dasar yang dapat diterapkan. Di sini juga ada kasus dari Enron adalah perusahaan energi besar yang memalsukan laporan keuangan selama bertahun-tahun. Saat kasus terbongkar perusahaan bangkrut dan ribuan karyawan kehilangan pekerjaannya. Auditor utamanya atau Arthur Andersen juga runtuh karena kehilangan kepercayaan. Dan di sini masuk ke teori etika dan penalaran moral, yang dimana itu teori etika membantu memahami bagaimana seseorang menilai suatu tindakan sebagai benar atau salah. Etika terdiri dari dua elemen utama. Yang pertama itu subjek atau tindakan atau praktik, misal seperti berbohong, hukuman mati, dan predikat penilaian terhadap tindakan tersebut, misal salah, tidak adil, atau tidak adil baik. Penalaran moral adalah proses menimbang dan memutuskan tindakan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang relevan. Dalam dunia akuntansi, penalaran moral sangat penting karena akuntansi diharapkan mampu melaporkan data keuangan secara objektif dan transparan, menjaga kerahasiaan, dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Di sini ada beberapa tahap perkembangan moral menurut Holbert. Level pertama itu pre-konfrontasional. Tahap satunya itu obedience to rules of government. Tahap 2 satisfying one's own needs. Level 2 itu konvensional. Tahap 3 yaitu famous to others. Tahap 4 nya itu law and orders. Dan terakhir level 3 post konvensional. Tahap 5 nya itu social contract. Tahap 6 universal ethical principle.
Ya, di sini terdapat tantangannya itu beberapa tantangan utama. Tantangan utama dalam etika adalah adanya konflik antara prinsip-prinsip etika yang berbeda dalam banyak kasus. Prinsip-prinsip tersebut bisa saling bertentangan sehingga sulit menentukan tindakan yang paling tepat. Misalnya, seorang angkutan mungkin dihadapkan pada dilema antara menjaga kerahasiaan klien dan kewajiban untuk melaporkan penipuan keuangan. Beberapa contoh kasus nyata yang sering muncul nih dalam dunia angkutan antara lain. Yang pertama itu pencurian atau stealing, insider trading atau perdagangan orang dalam, penyuapan delivery. Dan masuk yang selanjutnya itu kerangka pengambilan keputusan etis, yang dimana pengambilan keputusan etis dalam angkutan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan sebagai tahap pembangunan moral menurut Albert, mulai dari kepatuhan pada aturan demi menghindari hukuman hingga penerapan prinsip etika universal. Model 4 komponen menjelaskan bahwa proses ini terdiri dari moral sensitivity atau mengenali isu etis, moral judgment atau menilai tindakan secara moral motivation atau komitmen terhadap nilai moral, dan moral karakter atau keteguhan menjalankan keputusan etis. Di sini ada tantangannya, itu tantangan utamanya dalam proses kognitif pengambilan keputusan etis dalam angkutan adalah adanya konflik antara nilai-nilai pribadi dengan tekanan organisasi, seperti tuntunan untuk mencapai target bisnis yang dapat mendorong individu mengabaikan prinsip etika. Kasusnya itu ialah dalam kasus FDA Liability Concern. Georgen dan Alex memulai bisnis saus salad yang berbisnis cuka jalapeno dan merekrut Michael sebagai CFO yang ambisius dan ingin menekan biaya demi ekspansi serta persiapan IPO. Namun Michael mengabaikan standar keamanan pangan dari FDA sehingga FDA menemukan bakteri Lister pada salah satu batch produk mereka. Alex ingin menarik semua produk dari pasar untuk menjaga mutu dan reputasi perusahaan, tetapi Michael menolak karena khawatir akan biaya tinggi dan kegagalan IPO. Dan selanjutnya itu ada kode etis profesi akuntan Indonesia, yang dimana kode etik akuntansi merupakan pedoman perilaku profesional yang wajib dipatuhi oleh seluruh akuntan. Kode etik juga menekankan pentingnya independensi, terutama dalam audit, serta menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Di sini ada juga tantangan utama dalam penerapan kode etik akuntansi meliputi benturan kepentingan, tekanan organisasi, rujukan dan gratifikasi, kepentingan keuangan dan hubungan pribadi, kurangnya kompetensi dan kehati-hatian, manipulasi laporan dan penyalahgunaan wewenang. Kasusnya yaitu pada tahun 2005 PT KAI melaporkan laba sebesar Rp 6,9 miliar rupiah, padahal sebenarnya mengalami kerugian 63 miliar rupiah, menunjukkan manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran objektivitas. Yaitu selanjutnya yang terakhir, etika dalam pelaporan keuangan dan audit, yang dimana etika dalam akuntansi merujuk pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang harus diikuti oleh akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Etika ini mencakup kejujuran, integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik. Tantangannya itu banyak. Kantor akuntan publik yang terutama firma besar seperti Big Four kini lebih menekankan kepuasan klien dan kepentingan bisnis daripada kepentingan publik. Ini mengurangi objektivitas auditor. Kasusnya itu firma audit menyarankan strategi pajak agresif untuk klien besar demi mempertahankan kontrak, walaupun strategi tersebut berisiko secara hukum dan etika.
Sekian dari presentasi saya untuk etika profesi. Saya izin undur diri.